konseling, tahu konseling? Jadi konseling itu ade itu sebagai klien kakak, konseling namanya. Kakak sebagai konselor. Nah, kita berdua di sini buat sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang ada yang dihadapi sama Ade Rohmat ini sebagai klien. Buat di konseling juga kita ada asas-asasnya gitu. Pertama itu kita punya asas kerahasiaan. Jadi apa yang Ade ceritain ke kakak nanti nggak bakal diceritain ke orang-orang. Terus juga setelah ada asas kerahasiaan, ada juga asas keterbukaan. Jadi Ade Rohmat ini bebas aja cerita ke kakak, mau cerita apa, mau cerita di SD-nya kayak gini, mau cerita keseharian di jalanan kayak gini, kayak gimana, cerita aja nggak apa-apa. Karena bakal dirahasiain sama kakak, nggak bakal kakak ceritain ke siapa-siapa, ke orang-orang. Misalkan setelah takutnya Rohmat cerita ke kakak takut dibongkar, misalkan dibongkar ke Satpol PP gitu kan, ada anak kecil di lampu merah gini-gini, nggak bakal. Jadi bebas aja, enjoy gitu, santai. Disebarin di HP takut anak-anak kamu tahu. Iya, nggak bakal disebarin di TikTok, di segala apa, nggak bakal dirahasiain kok. Nah, terus ada asas kesukarelaan. Jadi Ade Rohmat ini santai aja gitu, kalau udah bisa terbuka ya bebas aja gitu, cerita secara sukarela, jangan takut, jangan ragu, soalnya bakal kakak rahasiain, nggak bakal kakak cerita ke siapa-siapa. Terus setelah itu ada juga asas keputusan berada di tangan klien. Jadi setelah kita udah cerita-cerita nih, Ade Rohmat udah cerita, kakak juga udah nanggepin, nanti terserah Ade Rohmat mau kayak gimana, terserah Ade Rohmat sendiri gitu. Kalau teman-teman di kelas di sekolah itu kayak gimana sama Rohmat sendiri? Pada nakal, suka ngejailin Rohmat. Tapi Rohmat di sana banyak temannya juga, banyak ya. Tapi banyak juga yang ngeledekin gitu ya. Tapi teman-teman Rohmat di sekolahan ada yang tahu Rohmat di sini? Nggak ada yang tahu ya. Oh ya udah, berarti nggak bakal kakak ceritain ke teman-teman Rohmat. Rohmat sendiri biasa suka takut gak sih kalau sendiri di lampu merah gitu? Nggak takut. Apa? Oh, ada papa, ada orang tua ya, jadi nggak takut ya. Tapi Rohmat sendiri pernah nggak gitu ada kayak mau ditangkap atau apa gitu, pernah nggak? Tapi pernah dikejar-kejar? Oh, nggak pernah ya, belum tapi belum pernah ketangkap ya. Tapi pernah nggak gitu di jalan ada yang jahil ke Rohmat? Ada orang tua kadang-kadang suka marah-marah. Orang yang naik motor, Iya, kadang-kadang mobil. Marah-marahnya kenapa itu? Ngapain? semua suami saya anak lagi ngomelin. Tiap lewat aja marah. Mas Omat si Ulu banyak marahin aja. Terus Omat waktu dimarahin kayak gitu lari nggak? Takut nggak gitu? Ngajek ya kadang-kadang. Enggak, diem aja di situ ya. Nggak. Tapi ya orangnya cuman marah-marah doang kan, nggak ngapa-ngapain Rohmat. Dari cerita Omat tadi, waktu kakak nanya-nanya juga, berarti ya ada dua gitu ya permasalahannya, waktu di sekolah di kampung sama waktu di sini di jalan.
waktu di sekolah itu karena banyak yang ngeledekin Rohmat kan. Kira-kira ngeledekinnya kayak gimana sih? Kalau boleh tahu? Ya kadang-kadang ada yang ini apa noh, ada yang apa-apa kamu mah apa, ada yang lagi ngeliat kayak lihat kayak kamu terima apa Suka ada yang ngatain si Rohmat mah orangnya tukang ngamen di jalan. Sering ada yang kayak gitu. iya bapaknya beriman minta Jadi sering diledekin, si Rohmat mah pengamen, si Rohmat mah pengamen kita gitu ya. juga di Biasanya. kampung mah nggak bilang ngamen ya, bilangnya jualan. Kalau bilangnya ngamen, bu orang kampung meledok suaranya, bu ngasih uang mah enggak, ngasih makan enggak ya suaranya. Oh, jadi kalau dari kakak ya, kalau emang misalkan teman-teman Rohmat sering ngeledekin kayak gitu, tapi Rohmat sendiri pas teman-teman ngeledekin kayak gitu, Rohmat suka ngelawan nggak? Pak nyangkal, Enggak. taunya enggak gitu. Diem aja. Tapi Rohmat sendiri terkadang kalau ngedengar kayak gitu suka sedih nggak? Suka. Nah, kalau kata Kak Dimas ya, kalau teman-teman Rohmat masih sering ledekin gitu. Tapi bener kan nggak ada yang tahu teman-teman mah kalau Rohmat di sini. Nah, nggak ada, tapi Kalau misalkan emang bener-bener nggak ada yang tahu dari Rohmat sendiri, cerita coba aja Rohmat ngomong, kamu tahu dari mana gitu saya ngamen, ada buktinya apa enggak? Saya mah bilang aja Rohmat bantu mama jualan. iya biasanya kadang-kadang jualan pisang. Kalau bisa lah Rohmat dia agak sedikit ngebantah ngelawan omongan mereka gitu yang ngeledekin Rohmat. Teman-teman kan suka ngeledekin Rohmat nih, si Rohmat mah orangnya ngamen, jalun-alun gitu misalkan. Nah coba Rohmat sendiri ngomong, saya mah lawan sendiri sama Rohmat, saya mah ngebantuin orang tua jualan, saya mah nggak ngamen. Rohmat pernah nggak ngomong kayak gitu ke mereka? Nah coba sesekali beraniin diri sendiri buat ngomong ke mereka, biar Rohmat kesannya enggak diinjak-injak terus sama mereka, nggak diledek-ledekin, agak sedikit ngelawan gitu. Biar teman-teman tuh pas ngedenger Rohmat ngomong kayak gitu, teman-teman udah nggak ngeledekin Rohmat lagi gitu. Kira-kira bisa nggak ngomong kayak gitu? Nah iya, soalnya kalau emang misalkan ya nggak apa-apa sih mau Rohmat diem juga, cuman kan tadi kan Rohmat kadang katanya suka sedih. Nah coba kalau emang misalkan biar Rohmatnya nggak sedih lagi, agak sedikit ngelawan ke mereka, bantah omongannya gitu. Rohmat mah di sini ngebantu ibu jualan, nggak gini gitu. Biar merekanya pada diem gitu, nggak ngeganggu Rohmat lagi. Gimana? Kalau misalnya anak-anak Nah tadi kan udah ada gitu ya satu solusinya waktu buat ngelayanin teman-teman nakal yang di SD. Nah, sekarang waktu di jalan, kan tadi Rohmat ngomongnya ada bapak-bapak yang suka marah-marah ke Rohmat. Udah berapa kali kayak gitu? Setiap ketemu, setiap hari ya, kalau misalkan ketemu sama Rohmat, si bapak-bapak itu ngeledekin, marah-marah aja ke Rohmat ya. marah-marah melotot. Tapi si bapaknya pernah nggak gitu megang-megang Rohmat atau mau narik-narik Rohmat gitu, pernah nggak? enggak, Cuman marah-marah doang. Mulutnya Kalau waktu Rohmat digituin, Rohmat langsung lari ke bapak apa enggak? bilangnya selesai. Nah. Ada yang marah. Menurut kakak ya, kalau misalkan ada yang kayak gitu, otomatis kan Rohmat juga nggak bakal bisa ngelawan kan, karena itu bapak-bapak orang gede kan. Rohmat masih anak kecil. Nah kalau emang misalkan si bapak-bapaknya itu cuman marah-marahnya dari jauh, Rohmatnya jaga-jaga aja, takutnya si bapaknya tiba-tiba
mau ngapain Rohmat gitu kan. Rohmatnya jaga-jaga nih, agak ngejauh. Kalau bisa, kalau ada bapak-bapak itu datang lagi gitu, Rohmat langsung ke bapak aja. Takutnya Rohmat nanti ditarik atau apa kan. Kalau kemarin-kemarin cuman marah-marah doang, ngomong-ngomong doang, siapa tahu nanti besok ada niat jahat ke Rohmat. Nah, nanti kalau misalkan Rohmat udah ngeliat si bapak-bapak ini, orang yang sering marah-marah ke Rohmat, Rohmat langsung lari aja ke bapak. Biar nanti Rohmat ditemenin sama bapak, biar si orang yang marah-marah itu nggak marah-marah lagi ke Rohmat. Nanti liatin nih, kalau emang misalkan setiap hari marahin Rohmat, setiap ketemu pasti Rohmat tahu kan orangnya kayak gimana. Nah, kalau emang misalkan udah kayak gitu, dilihat nih, oh ada si bapak ini yang suka marah-marah, nah Rohmat langsung aja ke bapak atau ke emak gitu. Kalau nggak marah-marah melotot, kalau lewat, kalau nggak marah-marah melotot. Marah-marahnya cuman ke Rohmat doang. Tangga ke bapaknya, ke kakaknya, kita semua. Iya kan, soalnya yang ngamen di sini Rohmat sama kakaknya. Rohmat sama kakaknya. Ada. Marah-marahnya cuma ke Rohmat, ke kakak, ke bapak, sama ke emak doang gitu. Kok orang-orang yang suka di sini nggak marah-marah? Ya. Buat ngatasinnya, kalau buat Rohmat sendiri ya, langsung lari aja ke bapak, ke emak. Takutnya si orang itu ngapa-ngapain. Nah, jadi kan tadi pas di SD udah Rohmat coba sedikit ngelawan omongan mereka, biar Rohmat nggak digangguin lagi. Mereka kan cuman ngomong-ngomong doang kan, nggak pernah ngelihat Rohmat ada di sini kan. Nah, coba lawan omongan mereka. Nah, terus di jalan kalau emang misalkan ketemu sama si bapak itu lagi, Rohmat langsung pergi aja ke bapak. Nah, tadi kan udah Kak Dimas kasih juga tuh solusi buat Rohmat biar nggak diledekin, terus biar nggak dimarahin sama bapak-bapak di jalan. Setelah dari sini coba Rohmat sedikit berani gitu ya, tapi jangan ditonjok juga, cukup pakai omongan aja, biar kalau misalkan ditonjok nanti Rohmat juga nanti yang kena salah. Nah, udah gitu aja. Besok coba Rohmat bisa ya ngelakuin kayak gitu ya, buat antisipasi Rohmat aja, jaga-jaga diri gitu ya. Soalnya anak laki-laki mah harus berani ya. Kira-kira Rohmat perasaannya gimana setelah dari cerita sama kakak Dimas ini, yang tadinya emang nggak tahu mau ngapain ngadepin teman-teman yang nakal, pas ketemu sama Kak Dimas kira-kira gimana? Udah bisa dapat solusinya? Nah, Terus ngerti, Mat. udah bisa. Ngerti. Nah, ya udah mungkin itu aja. Semoga Rohmat bisa nggak digangguin lagi sama teman-temannya, terus nggak dimarah-marahin lagi sama bapak-bapak di jalan. Ya, mungkin itu aja. Makasih ya Rohmat ya. Salaman dulu ya.